Dia mah kerjanya keras, Pan. Bawain batu. Apa aja bisa diakalin gitu. Bisa diakalin. Itu orang Indonesia tuh, kelebihan orang Indonesia seperti itu tuh. Otak-otakin. Bisa tahu dong. Begitulah. Jadi Pertamina dia punya anak cabang lagi namanya Pertamini. Iya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita nih di channelnya Workshop 1113 pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang masih setia buat nonton, yang udah like, udah subscribe. Terima kasih. Alhamdulillah nih, Mang Ucok. Iya, kita kedatangan Malam hari ini kedatangan tamu spesial aparatur negara ini. Tamu rada somplak pokoknya. Bapak RW 13. Pak RW ini ya. Pak RW ini. Kita hati-hati juga ngomongnya. Kan yang biasa-biasa kemarin preman sama itu. Ulah salah RW teh. Riweuh wae. Iya benar. Riweuh wae, bukan rugi wae. Ya. Makasih nih Pak RW ini udah Siap. bisa mampir di workshop 1113. Benar. Ya, mau cok ya? Benar. Buat ngedatengin Pak RW tuh Harus di-schedulein dulu. Iya. Ketat ini. Caranya ketat. Ya. Pak RW bisa mampir gak? Bisa, ntar seminggu. Lihat dulu schedule-nya. Schedule-nya padat, soalnya mau ketemu dulu sama Bapak Presiden. Iya. Benar. Jam sekian mau ayah menteri. Bapak RW 13 tuh di daerah Bandarjati, mau cok. Di sini. Iya. Bapak RW-nya workshop. Betul. Jadi Sering dia juga kesini ya. sering nongkrong, ngopi-ngopi. Masuk juga Pak RW ini, masuknya kemana-mana, mau ke orang tua, mau ke yang muda, Mau ke anak kecil. sama anak kecil juga masuk. Enaknya itu fleksibelnya enak. Saya mah salut sama Pak RW. Bukan karena lagi ditonton, muji-muji. Emang salut saya mah. Dia mah kerjanya keras, Pan. Bawain batu. Ulah salah ya. Jabatan saya merangkap loh. Oh iya. Keren deh pokoknya nama. Katanya rangkap jabatan nih. Oh, Pak RW. enggak saya tahu pokoknya nama. Banyak, bukan rangkap lagi, banyak. Triple. Iya. Kuartet bisa jadi. Saya itu marketingnya Pertamina loh, jangan salah ya. Benar. Marketing Pertamina. Iya dong. Berarti orang BUMN ya? Ya, Benar. ya begitulah. Jadi Pertamina dia punya anak cabang lagi namanya Pertamini. Iya itu. Jualannya pakai botol. Oh enggak ya, pakai mesin. Enggak. Ya. Pakai mesin. Ya udah canggih. Ya, ada kemajuan lah. Ya, Ada kemajuan. dulunya katanya bawa bensinnya pakai pikul aja, we. Nyider, diliterin di botol, seliter, nyider. Sekarang mau kan maju, Itu dulu minyak tanah itu. pakai pom sekarang mah, pom ini namanya. Mau cok, kita teh bingung nih, mau cok mau nanyain apa nih ke Pak RW teh? Apa ya? Santai aja, apa aja, ayo mangga. Soalnya takutnya ntar kita mah kan maklum Pak RW ngomongnya teh apa ya? Ngomongnya teh ceplos-ceplos. Serius tapi santai gitu aja, ya Iya. nggak? Emang kita juga kan Iya. ngomongin yang santai-santai. Kita mah biasanya ngomongin orang Pak RW. Iya, nggak apa-apa ngomongin orang. Tapi Pak RW nggak pernah kita omongin. Oh gitu ya. Iya. Karena ada yang cuma dikit. Maaf aja sebelum. Nyentil-nyentil pernah dikit-dikit ya. Iya, Tapi Pak RW nggak tahu. ya ada gugup juga nih lah kalau live gini mah. Kalau langsung datang ketemu mah ya. Kalau di belakang mah kan kita mau Enak ngomonginnya kan ngomonginnya. berani kita mau ngomongnya. Karena orangnya nggak ada. Gak ada. Oh kita lagi live ya? Ya black gua. Keren juga ya kita ya. RW kegiatan sibuk ya Agustus ini kan banyak di Di lingkungan tadi, lingkungan iya. RW lah. Iyalah, setiap RT pasti
mengadakan ya. Iya. Ya kita harus minimal meninjau lah. Iya. Supaya mensupport lah, mensupport. Benar, Pak RW. Itu semua RT dilihat tuh. Dikelilingi lah, minimal dikelilingi ya. Minimal kita hadir lah. Hadir. Apa sih kegiatannya gitu kan, kita support gitu. Supaya semangat. Iya, Benar, semangat 15. Nanti kan kalau nggak hadir ya pasti tanya ini RW-nya kemana ini, wah. Iya. Repot ya. Iya. RW-nya nih di rumah wae nih. RW juga kan bisa rumah wae. Oh, benar. Katanya tadi rugi wae. Padahal rumah wae. Kodim. Heeh. Kalau di IMA. Kalau warga yang suka datang ke rumah gitu, ada keperluan misalnya minta tanda tangan, minta buat bantu nanya-nanya apa, itu RW katanya suka nggak ada. Tuh kemana tuh? Oh iya. Emang jarang ada di rumah. Jarang di rumah ya? Di perusahaannya kali di Pertamini. Pertamina itu. Sebetulnya sih nggak dipersulit, kita kok fleksibel. Pada intinya kita melayani Iya. dalam artian luas ya. Jangan mempersulit. Benar-benar Pak RW. Kalau yang sulit kita berikan solusi. Yang mudah jangan dipersulit. Kalaupun saya tidak ada bisa tinggal stempel aja. Oh. Istri yang tanda tangan. Istri. Tapi itu hanya surat pengantar aja. Iya. Kalau urusan yang lebih detail atau apa sensitif, nah itu harus saya, nggak bisa, Iya. nggak bisa sembarang orang gitu kan. Karena nanti bisa dipertanyakan di pihak terkaitnya, di Iya, benar. utama kelurahan. Tanggung jawabkan ya. Aja. Yang detail gitu contohnya kayak model izin nikah ya? Ya, Oh. izin nikah ya. Terus Kalau saya mau minta izin nikah lagi boleh, we? Jangan dipersulit, Pak. Jangan dipersulit lah. Kan boleh katanya izin. memang betul. Ah. Cuma kan harus ada ininya, parameter penilaiannya. Ada persetujuan 3. Dari siapa tuh? Nah, ya kan kalau memang ada masih punya istri, ya harus ada izin istri kan. Kecuali ada duda, lain soal. Gitu. Iya, jangan ngebantalin si RW. Si Oh iya, rumah. iya. Ntar udah diizinin mah. Jadi boleh sama RW nikah lagi. Tarik. Ya intinya jangan bikin lubang untuk saya gitu. Ya betul. Sama-sama ya kerjanya. Nah iya. Betul, Pak. Tuh. Terus gini we, Hmm. kata orang banyak yang ngomong kalau jadi RW enak. Iya, Tapi ada juga yang ngomong kalau jadi RW pusing kayaknya. Nah, kita nih mau nanya nih suka dukanya jadi RW tuh apa nih? Sukanya apa? Dukanya apa? Oh ya. Banyak yang sukanya. Banyak yang sukanya. Mau yang sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Sukanya dulu aja. Sukanya dulu ya. Suka dulu. Kalau sukanya begini, warga dalam forum tingkat RT dia mengusulkan sesuatu, lalu kita ajukan di forum yang lebih tinggi, terus bisa terrealisasi, terwujud, itu kebahagiaan tersendiri. Punya kebanggaan ya, Pak. Nah terus saya bisa membantu secara materi atau secara apa gitu, Tenaga juga we. nah, membantu warga dalam hal kesulitan apapun, saya Seneng tuh. senang tuh. Orang senang punya kebanggaan tersendiri lah, Benar-benar. punya kebanggaan tersendiri. Oh, gitu ya. Jadi kalau kita kan fungsinya hanya sebagai jembatan Nah, dari aparat paling terendah RT RW sampai pihak kelurahan. Nah, itu kita sebagai jembatan. Nah tugas kita juga harus bisa merukunkan warga. Nah, Nah, RW itu rukun warga. oh rukun warga ya. Nah, merukunkan warga Betul. secara satu RW. benar-benar. Itu harus rukun. Itu tugas utamanya gitu. Nah itu sukanya tuh. Sukanya. Nah, Ini mumpung lagi suka nih, Nah. kan katanya tadi kan seneng bantu apa aja, Hmm. tenaga, materi. ya. Ini workshop juga perlu bantuan nih, Cok. Dana kita mah. Kita mah perlu bantuan dana. Gimana nih caranya nih? Pinjem lah, kalau enggak pinjem tanpa bunga atau ngasih cuma-cuma, nggak usah gede-gede.
10 aja. 10 apa nih? 10 M. Juta. Sebetulnya bisa dalam hal bantuan seperti itu masuknya nanti ke UMKM ya. Ke UMKM. Nah itu nanti disalurkan ke pihak terkait. Betul. Dinas apa gitu. Nah, produksinya apa nih? Gitu. Terus bantuan modalnya berapa dia dibutuhkan nih? Disurvei dulu berarti. Pasti disurvei dong. Nah, disurvei kan. Terus dilihat dulu nih manajemennya seperti apa gitu. Udah. Marketingnya gimana? Pasarnya Pasarnya kan, gitu. Kan harus detail. Begitu ya Pak Dwi ya. Pernah Pak RW saya juga ngajuin pinjaman ke bank swasta. Persyaratan lengkap, isi formulir lengkap, fotokopi KTP, KK segala macam. Saya bawa tuh ke bagian marketing. Pak, saya mau ngajuin pinjaman nih buat kegiatan usaha saya bikin kayu. Oh iya, dilihat syarat-syaratnya, fotokopi KTP ada. Ditanya, kakaknya mana? Oh ntar saya bilang di bawah, kakak saya yang nganter tadi bukan. Fotokopi kakak katanya. Oh iya, saya kasih itu. Itu, beres terakhir. Oh ini peruntukan pinjamannya untuk kegiatan usaha kecil. Ya, nanti disurvei katanya. Pas disurvei, ternyata nggak di ACC. Saya telepon, Pak ini di ACC nggak pinjaman saya? Dia bilang nggak bisa di ACC Pak, karena Bapak kegiatan usahanya kecil-kecilan. Waktu disurvei kan Bapak bikin kursi, bikin meja, itu kan besar katanya. Kalau yang kecil mah apa katanya, kecil-kecilan. Tepak jidat saya jadi dia harus bikinnya kecil-kecil. Oh, yang kecil-kecil ya. Nggak masuk ini. Jadi nggak di ACC. Jadi nggak masuk kategori itu ya. Enggak, soalnya kursi sama meja gede. Oh, jadi gitu. usahanya harus gede-gedean. Pengajuannya salah. Iya. Tuh, bingung saya juga. Jadi belum pinjem nih. Ntar lewat Pak RW aja minta sorot rekomendasi ya. Iya. Nah, sekarang dukanya. Iya. Nah, dukanya nih. Iya benar. Ini dukanya banyak nih. Jangan banyak-banyak, Wah, banyak dukanya lagi. Curhat ntar. Sebetulnya fungsi RT dan RW itu satu sebagai menjembatani antara warga dengan aparatur negara, ya kelurahan, itu sebagai jembatan. Yang kedua, tugas kita 70% lah itu bersifat sosial, karena kita nggak dibatas jam kerjanya, 24 jam harus siap. Harus siap. Ketika warga perlu. Nah, itu harus siap 24 jam. Itu resiko dan konsekuensi yang harus diterima gitu, harus dijalankan. Iya. Nah, kalau yang tidak sanggup atau dipaksakan lebih baik jangan, karena akan menjadi beban. Betul. Nah, akan menjadi beban. Nah, yang dukanya itu kita dalam program pemerintah itu kadang-kadang nggak sesuai data. Kita ajuin semua, yang keluar tuh Sebagian. nggak sesuai harapan kita gitu. Oh, bisa setengahnya. Nah, kita kan sedih. Iya benar. Malah jadi tumpuan makian, ya kan? Oh iya. Umpatan gitu, Itu hujatan. yang ngomong di depan Pak RW tuh. Ya di belakang lah. Oh, di belakang. Kayak mau Ucok juga di belakang. Kayak kemarin saya. Nah, ngebut ya. Twist gitu. Wah, udah gitu. Ya. Nah, itu dukanya tuh. Kadang kita nggak bisa bantu secara menyeluruh, ya kan? Malah warga itu suka nyalahin aja ke RW, padahal mah yang menyetujui bukan RW gitu ya, ya. Ya iya, kita kan tidak bisa kita bukan pengambil kebijakan. Gitu benar. Cuma ngajuin doang gitu. Kan data mah yang ACC bukan Pak RW ya. Betul. Tapi masyarakat kan nggak tahu. Nggak ngerti tuh kayak mau Ucok nggak ngerti kemarin tuh Nah, kadang-kadang kita harus memberikan satu pemahaman ke masyarakat ya. Emang tidak mudah sih, tidak mudah. Banyak hal sepele, tapi disepelekan gitu loh. Hal penting tapi disepelekan gitu. Banyak warga seperti itu. Banyak contoh lah gitu. Sedih gitu. Sedih juga ya ceritanya gitu. Jadi RW teh kirain senangnya doang. Soalnya saya juga ada niat gini nanti ketika RW udah
nggak jadi RW lagi, saya gantinya gitu maksudnya. Karena begini, Ngeri gini mah ngeri juga gitu. Jadi nggak mau ya? Nggak mau nanti diomongin saya di belakang. Kan emosian mau Ucok mah. Emosian. orang udah itu langsung datangin. melihat ketika kita mendapatkan sesuatu dari jabatan itu. Orang itu hanya melihat seperti itu, tidak melihat secara keseluruhan. Contoh umpamanya jual beli tanah, anggapannya kita dapat berjuta-juta Uang. ya kan, dari jual beli tanah itu. Terus kalau ada bantuan bansos umpamanya, kita tuh paling banyak gitu loh, pengurus itu. Nggak seperti itu. Jadi mereka melihat kacamatanya, wah enak sih jadi ini. Tapi pas dia jadi, gimana ya? Kenyataannya nggak seperti Kenyataannya itu. dia tidak sesuai harapan gitu loh. Iya. Kita kan harus transparan semuanya. Karena kita mengelola kerukunan tetangga, kerukunan warga. Terus di sana kita ada APBD minimal lah, APBD lah, pemasukan dari RT, dari warga. Nah itu harus masuk tuh. Jadi dari warga untuk warga. Dimanfaatinnya. Nah manfaatkan, jangan kesannya begini. Laporan tiap tahun, kayaknya bangga gitu uang kas gede itu, berjuta-juta. Iya. Warga tuh mempertanyakan kok uang bisa sebesar itu. Apa aja yang udah dilakukan dengan uang kas itu, kan harus begitu, harus kritis dong warga. Transparan juga ya. Harus transparan lah. Bener-bener Pak. Itu. Pusing berarti we ya. Jadi saya jadi RW. Liar, sebenarnya liar. Liar, cuma kita harus melakukan suatu pekerjaan. Kalau kita nggak mencintai pekerjaan itu, akan terpaksa. Nggak bagus Mas. Nggak bagus. Jadi batin ya? Beban, jadi Bener, batin bener. gitu loh, jadi batin. Emang jadi RW itu memang punya cita-cita atau gimana Weda waktu? Dari kecil kan dulu kan pernah ditanya nih mau jadi apa nih? Ah nggak juga sih. Oh, itu mah kebetulan apa nasib ya? Kayaknya nasib ya. Iya. Jadi kayaknya Mang Ucok kalau ngedenger Pak RW begini ceritanya, kayaknya nggak akan jadi mau. Nggak jadi. Tadinya saya mau nyalonin jadi RW. Kalau Pak RW udah lengser atau kita lengserin nih. Kalau Ya ada memang- rencana ke situ sih. Ya. Tapi kalau denger ceritanya gini, yang saya jadi lurah jadi atasan Pak RW. Bener nggak? Sebenarnya salah ya. Kita negara demokratis ya. Kita dipilih mereka macam presiden lah, dipilih oleh sebagian masyarakat. Dari sekian juta penduduk Indonesia itu sekian persennya mendukung gitu, mendukung si A jadi presiden gitu. Di tengah jalan dilengserkan, itu nggak etis juga. Iyalah. Tapi kan kalau kinerjanya nggak bagus mah wajar aja, we. Itu dikritik, bisa jadi lewat kritik. Kita kan ada DPRD, Betul. ada DPRD, ada DPR, ada DPD, salurkan gitu. Aspirasinya. Nah, aspirasinya. Sekarang begini, kalau memang disahkan seperti itu, baru setahun dilengserkan, baru setahun diselesaikan. Ya karena gimana, nggak sehat juga. Iya. Gitu mau Ucok. Jadi ya jangan mau ini mah rencananya jahat. Mah rencana jahat mau dilengserin. Dengar barusan benar. Boleh. Kalau melengserkan seseorang, sah-sah saja sebetulnya sih. Sah-sah. Yang penting alasannya jelas. Terus pada saat kita digantikan, dia itu 50% harus lebih dari saya. Iya lebih baik ya. Suaranya juga kalau misalnya dicoblos pemilihan nih, ya harus lebih dari yang Bukan masalah yang nyoblosnya, Yang milihnya. milihnya maksudnya. oh kerjanya. Iya. Saya nggak umpamanya secara saya memimpin nih, saya nggak bisa ngasih sembako lah. Dia bisa gitu loh, Iya. harus bisa. Atau RW yang sebelumnya dia poinnya suka babat rumput, nanti RW yang baru mah babat Nah, ono gitu nya. lebih tinggi. Tebangin. Gitu. jual. Apa aja diduitin. Iya. Nih, RW dulu mah babat rumput, saya babat pohon. Iya, lebih gede. Babat rumah Meningkat. jadi lebih ngetop.
Sambil kopi ya. Kopi ya, Wek. Gitu. Maaf Kita nih. santai aja ya. Cuma disuguhinnya kopi doang. Iya. RW itu pejabat teras, Cok. Dia itu Karena kalau sering kerja duduk di teras ya. Kalau kerja tuh di luar, soalnya. Luar. Di teras. Karena sering duduk di teras. Iya. Ini disebutnya Masa pejabat disuguhinnya teras. kopi doang? Bener. Aduh. Pejabat teras, duduknya di teras, kerjanya. Baru tahu. Karena ini undangan biasa. Kalau undangan khusus pasti ada ininya dong ya. Ada jeruk. Oh pasti Iya, lah. Karena kita ada undangan biasa pisang. gitu loh. Undangan biasa. Ya, slow. Slow. Obrolan santai ya, Pak. Ya. Saking santainya jadi alasan nggak ada suguhan, Cok. Iya, iya bener. Jadi alasan. Ya begitulah suka duka. Jadi RW ya. Jadi RW ketua ya. RW ya. Gitu. Tapi kayaknya banyak dukanya ya kalau kita dengar dari tadi ya. Harus cerita. mental kuat itu jadi Baja RW ini ternyata, mentalnya. gitu. Tapi selama yang saya tahu nih, We, saya kan di lingkungan Pak RW nih, workshop 13 ini di lingkungan Pak RW. Karena ada di RW 13. Nggak pernah sih ngedengar warga yang komplainnya sampai di depan RW teriak-teriak, enggak, semuanya baik. Contohnya pembagian BLT kemarin juga alhamdulillah semuanya Lancar, bagian ya? lancar. Kan saya juga kan dapat sumbangan kemarin. Iya. Karena dapat. Kalau nggak dapat ya. Iya. Saya dapat, jadi biasa aja saya mah baik. Yang nggak dapat, saya nggak dapat kemarin soalnya beda RW. dia nggak dapat di sini, We. Ya. Beda RW soalnya. Maunya dapat, We. Harusnya gitu. Kasih lah, we. Tapi bukan karena kenal terus dapat, karena memang data dari sononya. Nah, iyalah. Amanah ya. Mana, Juga. tapi saya mah percaya sih, mau Cok, kinerja Pak RW selama ini nih, bukan yang saya dengar, yang memang yang saya lihat itu sama warga tuh someah lah bahasa. Kalau orang Sunda bilang someah. Iya. Someah negeri. Ya, We, ya. Ya, bukan swasta kita ya. Someah negeri. Terus gini, We, nih. Ini ada yang paling hangat nih, We. Oke. Ada yang paling baru nih. Mengenai kenaikan BBM nih, We. Oh, aduh. Kan RW kerja sampingannya kan jualan Marketing ya. Marketing. jualan BBM pakai mesin itu Pertamina. Agak keren dikit, jangan jualan lah. Apa ya? Marketing lah. gitu Marketing. ya. Marketing Pertamina Ya, lah. gitu. Namanya Pertamini karena kecil. Karena kecil, Kalau ya. gede Pertamina. Ya, Kalau kecil Pertamini. Pertamina ya. Nah, itu kenaikan BBM sekarang nih. Kira-kira menurut Pak RW, katanya pemerintah mau bantu sumbangan atau BLT lah buat warga. Nah, berkaitan dengan data nih, We. Kira-kira nih yang udah dapat kemarin, kayak saya nih, We, dapat kemarin pas COVID. Ntar pas BBM naik, kan udah naik nih. Saya dapat lagi nggak, We? Apalagi sekarang kenal sama Pak RW, dekat diundang di sini, masa nggak dapat? Gitu ya? Iya tuh, nanyain. Enggak sih. Enggak seperti itu sih. Enggak ya? Jangan mentang-mentang deket gitu. Kan Bisa boleh dapet. nanya. Kalau RW yang lain, RT yang lain mungkin seperti itu banyak. Jangan lewat RT dong pembagian BLT-nya, soalnya yang deket-deket doang yang dapat gitu, saudara-saudaranya doang gitu. Takutnya gitu. Memang Nanti nggak mentang-mentang beda, 13 saudaranya. mah nggak gitu. Enggak ya? Nggak Mentang-mentang saudaranya ntar tuh yang deket-deket dulu. Kan datang bukan dari kita, itu kan minimal dari BPS ya. Oh gitu. Ada datanya ya, jelas ya. Ini saya agak serius nih. Boleh ya. Buat Dampaknya gimana nih? Buat pemirsa kan ya. Buat warga khususnya juga buat warga yang juga sini, nih. biar ngerti. Saya harus menjelaskan dengan serius, jangan sampai salah paham. Benar. Kenaikan BBM itu sebenarnya tidak diinginkan oleh pemimpin kita. Karena dampaknya luas. Iya, Karena BBM itu vital. betul. Imbasnya nanti ke sektor-sektor terutama sembako ya. Iya betul. Nah itu. Pasti naik tuh. We. Tangga saya aja karena BBM ini naik, seblak juga naik. Iya pasti lah. Pertamina juga ikut naik gitu. Tuh kan, seperti itu. Gitu. Karena kita marketingnya memang harus begitu kan gitu. Menyesuaikan harga lah minimal. Sebetulnya kebijakan itu nggak mau, pemerintah itu nggak mau. Tapi karena memang ini kebutuhan, desakan, keadaan, karena faktor dunia ya. Iya, mencakup dunia. Nah, secara global itu. Terus
subsidi kita itu udah terlalu tinggi gitu. Udah nggak seimbang lagi. Nah itu jalan satu-satunya kita memang harus naik BBM gitu. Sebenarnya saya sih BBM naik itu nggak masalah, mau 10.000, 20.000, 30.000 nggak masalah. Jangan tuh kalau 30.000. Enggak, dengar dulu. Yang penting jangan langka gitu, jangan langka dan jangan antri gitu, bete gitu. Iya. Iya, jangan langka aja deh, nggak usah langka gitu. Tapi kalau naik 30 mah gua nggak setuju. Iya, Kalau jangan. yang masih wajar-wajar mah nggak apa-apa, tetap aja. Kalau naiknya mahal-mahal teuing mah, ntar jengkol naik lagi. Kan Mang Ucok juga seneng jengkol. Pete ke pete. Pete, saya juga seneng pete. Ntar naik parah mah tuh siapa mau makan pete, jengkol. Ya itu tadi kadang-kadang pengambil kebijakan itu tidak mempersiapkan infrastrukturnya. Iya. Gitu. Misalnya alat gitu kan, alat yang bisa mendukung kebijakan tersebut itu tidak memadai. Nah, akhirnya timbullah sekarang pakai barcode. SPBU sekarang pakai barcode tuh itunya apa setiap operatornya. Iya. Jadi kalau Bang Ucok ngisi bensin yang ngantri tuh Iya. lama itu. Iya kalau sinyalnya bagus. Oh, benar. Kalau sinyal tersendat makan waktu 5 menit, 10 menit. Iya, makanya. Nunggu sinyal gitu kan. Benar. Makin panjang tuh antrian. Iya, benar. Tapi kalau lancar, Iya. tet, Cepet ya? cepet. Nah itu memperlambatkan sinyal nggak ada. Iya. Kadang-kadang alatnya error. Nah kadang-kadang si operator itu harus lapor ke pengawas bahwa alatnya itu error. Kalau pengawasnya lagi tidur gimana? Benar. Mau ngebangunin kagok, nggak berani kan? Berarti pada intinya mah kalau kenaikan BBM Mang Ucok mah setuju-setuju aja. Setuju aja, nggak Asal masalah. jangan Yang penting barang jangan Langka lah, langka, minimal jangan tidak langka. langka barangnya. Iya, Ketika mudah langka tahu didapat, sendiri kita repotnya gitu loh. lebih. Ini. Soalnya di Papua berapa di Papua? Satu harga sekarang Mang Ucok Satu semua. Sama. Satu harga. Dari ujung ke ujung. Itulah dari- salutnya pemerintah sekarang. Nggak mau. Bisa. Nggak apa-apa kalau gitu keadilan sosial bagi seluruh Iyalah. Indonesia benar. Nah, Satu harga. kayak semen umpamanya di sini 10.000. 50.000, di sana 50.000. Nggak boleh beda ya. Nggak boleh beda. Soalnya BBM-nya sama we ya. Sama BBM-nya. Pinteran si RW ini masalah Oh, iya, informasi. dia kan udah tinggi jabatannya juga RW. Sekarang Aku begini. mah apa tuh? Atau jangan mau jadi RW atau makanya belum Enggak. pintar. Orang Papua sekian tahun dianak tirikan orang Papua nih. Dianak tirikan sekian tahun. Harga Pertalite itu bisa 50.000 1 liter. Di kita 7.000. Kok nggak tereaksi orang Papua? Banyak duitnya dia. Nggak ribut nggak apa gitu. Dia 40.000 loh 1 Cuma liter. santai. Slow dia mah. Di sini naik 1.000 2.000 demonya. Iya. Coba. Tapi sekarang kan udah enggak. Ya, Syukurlah kalau nggak banyak demo nggak kayak gitu. mudah-mudahan sih naiknya BBM sekarang nggak ada demo-demo ya lah. Capek sebetulnya. Ya. Lo buang-buang energi aja. Terus akan menguras kas negara juga. Nah sekarang aparat yang mendampinginya emang tidak pakai anggaran negara itu. Yang ngamanin ya. Jangan salah ya, iya. Makan apa tetap dia dapat. tekan itu? Uang makan dapat. Oh, ya kan dianggarkan itu. Harus Kalau kuat nggak, nasi tuh. kotak. Minimal 100 juta, 200 juta. Sini nasi keluar. kotak kan uang makan berarti beli. Dianggarin. Kayak duit ya. Kecuali kasih duit, belinya masing-masing, ada yang nasi kotak, ada yang nasi bulat, ada yang nasi bungkus, beda-beda. Iya. Karena kalau demo itu sah-sah aja, kalau demo kan sah ya. Kita negara demokrasi. Yang intinya tidak anarkis, Iya, betul. tidak merusak fasilitas umum, tertib, tidak mengganggu ketertiban umum, sah-sah saja. Kalau naiknya itu juga untuk perbaikan ekonomi atau untuk ituin rakyat nggak apa-apa. Kembali lagi ke rakyat gitu, we. Ya iya kan tujuannya ke situ. BLT itu. Kita kan subsidinya terlalu besar. Sekian triliun itu kan udah ada. Menteri Keuangan bukan orang kaleng-kaleng dong. Ya. Pinter deh pasti. Kurang pinter lah.
Nggak mungkin sembarangan ya. Nah, iya, Bu Menteri kan bukan penjual gado-gado kali. Tingkatannya udah negara dia. Gitu. Jadi dia udah paham ngukur apa hitung-hitungannya gitu. Jadi mungkin gini. Detail lah. Jadi mungkin gini, pada intinya dengan kenaikan BBM tadi yang dinaikin sama pemerintah, mudah-mudahan nggak mengganggu perekonomian ya ya. Udah gitu nanti untuk bantuan yang nanti mau diturunin ke warga itu mudah-mudahan tepat sasaran. Yang Pak RW bilang tadi, Pak RW cuma ngajuin doang nih 100 orang, misal 200 orang. Ketika turun 70 orang atau 80 orang kan itu datanya bukan dari Pak RW. Ya. Tetap dari pemerintah juga. Mudah-mudahan sih semuanya bisa lancar, we. Sebetulnya begini, setiap kebijakan itu pada awalnya aja hanya terasa itu. Tapi kalau udah terbiasa akan normal. Iya. Akan normal kembali gitu loh. Karena kita udah rutin lagi. Awalnya aja kita kaget tuh, ini. Tapi nanti normal lagi, kita akan menyesuaikan gitu loh. Umpamanya belanja 50.000 bisa berkurang 10.000 jadi 40 atau 35. Tapi karena udah terbiasa kita enjoy gitu loh. Malah kita berkurang gitu. Dan semoga pendapatan juga lebih naik. Iya, Ya mudah-mudahan sih seperti itu. Jadi normal lagi sebenarnya cuma Ya. angka doang gitu kan. Ya, mudah-mudahan lah. Rakyat kita tuh terlalu banyak. Ini terkait BLT ya. Rakyat kita terlalu banyak. Terus orang-orang kita tuh udah kadang-kadang disebut bodoh nggak bodoh. Pinter, we. Pintar, apa aja bisa diakalin gitu loh. Apa aja bisa diakalin. Itu orang Indonesia tuh, kelebihan orang Indonesia seperti itu tuh. Otak-otakin. Nah, kita tahu dah. Karena memang infrastrukturnya kita belum 100% valid gitu loh. Alat-alat yang mendukung tuh belum 100% valid gitu. Belum oke lah gitu. 1-2 pasti ada yang meleset. Nah, gitu kan. Minimal seperti data lah gitu. Kita udah aju-aju semua tuh. Nah, mereka kan diteliti satu persatu dong, di entry. Ya kan? Ada yang karyawan swasta, ada yang pegawai negeri. Kenapa pegawai negeri bisa dapat? Iya. Harus dikoreksi berarti Kan ya. gitu. Kalaupun kita coret, kita diajukin lagi, itu tetap masih timbul juga. Ini kita salahnya di mana? Benar. Ya minimal beginilah. Kalaupun kita dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya berarti kita belum ada rezeki, udah itu aja. Paling simpel itu, we ya. legowo. Paling simpel. Mudah-mudahan Karena bisa diterima, rezeki itu dikejar sampai kemanapun. Kalau memang belum rezekinya nggak akan datang. Bener. Yang paling poin. simpel gitu mau Ucok, ketika rezeki mau udah dapat, Bab, nggak usah dikejar juga dapat. Iya, dapat. Tapi kalau belum rezekinya dikejar-kejar kan udah nggak akan dapat. Nggak akan Nah, terima. contoh simpel, kita kerja nih, terus semadi kesang lah ya, semadi kesang terus belepotan nih. Nanti tanggal 1 ya, uangnya tanggal 1 ya, ngarep-ngarep kita Bang Ucok dah, tanggal hiji teh majikan geus bunga lah gitunya. Tanggal hiji teh nu ngajanjian teh mangkat, katunda. Iya. Datang-datang tanggal 3, berarti kan rezekinya bukan tanggal 1. Iya benar. Tanggal 3, dudak-dudak kumaha, ya mau bisa tanggal hiji, lah gimana nggak ada gitu. Iya. Simple aja gitu. Jadi kita nggak beban gitu, nggak beban. Begitu Pak Dwi ya. Iya, terima kasih nih Terkait. Pak RW ini. Nah, iya. Penjelasan singkat obrolan santai malam ini. Yang tadi kita nanya kayaknya mah Kena ya. kena. Nah, iya. Karena harus serius, Wi. Harus serius kita menjelaskan kan nih. Nanti pemeriksa kan pasti ada orang pintar lah. Oh iya pasti. Nah, kalau kita nggak jelas secara konkret nanti, wah ini. Wah. Iya. RW macam apa ini? Wah, Iya. ada somplak nih. Harus somplak. Iya kan? Nah, kita. Ya, kita ngobrol santai didampingi Bang Ucok, wah, ini somplaknya. Repot juga ya. Iya. Ada lagi mau Ucok yang mau ditanyain ke Pak RW sekarang? Apa ya? Cukup lah kayaknya, banyak sekali masukannya. Ya.
Cuman masalah kegiatan di sini semua RT ini ya apa ada senam-senam gitu ya ibu-ibu. Itu program Pak RW ya? Yang kemarin katanya ada senam, tapi semua RT ada masuk, ada aktif perwakilan. banget gitu. Itu bagus tuh Pak RW. Itu nggak dibicarain tadi. Sebenarnya gini, itu kan kegiatan buat ibu-ibu. Iya. Ya kan? Nah, kenapa sih warga kita itu 17-an antusias gitu kan? Oh, ramai sampai toh-tohan lah gitu. Nyari dana juga semangat gini. Tapi kenapa untuk wilayah sendiri aja kebersihan nggak dilihat, Oh, iya. tidak dijamah, ya kan? Sampaikan Pak RW. Kenapa gitu loh? Benar. Kita berpikirnya begini, ada rasa sosial lah di jiwa kita itu, minimal tuh ada rasa sosial gitu. Jadi ada uang atau tidak uang, tidak ada uang atau ada uang, kita kerjakan karena sebagian kita tuh sosial. Boleh kita di dunia ini nggak dapet, tapi di akhirat dicatat gitu. Amin. Nah, gitu kan. Ini contoh nih, baik nih guys. Kita nggak usah berpikir yang jauh-jauh deh, simple aja deh. Iya. Bang Ucok ya. Banyak kebersihan yang tidak dijamah. Orang kadang-kadang nggak peduli gitu kan. Buang sampah sembarangan. Padahal kita tahu ya kalau kebersihan itu sebagian dari iman ya. Ya Pak? iyalah. Tuh mau cok kalau buang sampah tuh nggak boleh sembarangan mau. Iya tadi saya buang di sini. Di sini mantar gue sapuin, maksudnya di luar. Kalau di sini iya. mah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Ini ya. mah asbaknya juga gede. Itu. Bener we. Biarpun itu udah lama ya apa program itu atau slogan itu kebersihan buanglah sampah pada tempatnya. Tapi sampai saat ini gitu masih banyak ya we yang buang-buang. Buangnya sembarangan. Karena mereka nggak menyadari dampaknya. Orang tuh hanya berpikir simple, nggak susah, nggak mengeluarkan uang, nggak capek. Pengennya gitu, Simple praktis mau Buang. Iya, dia nggak mikirin dampaknya seperti apa gitu kan, nggak mikir ke situ. Tapi kalau kita berpikir, oh iya nih, nanti yang diwariskan anak cucu kita ke depannya, bumi kita seperti apa? Iya bener we. Jarang we yang berpikir gitu. Gitu. Ya emang ya, untuk sekarang buat kita, aja kita nanti punya keturunan. Bener. Ninggalin apa kita ke anak cucu kita kan? Contoh kurang baik nanti ya. Ah iyalah. Paling itu aja ya Mang Ucok ya buat kesempatan malam ini ya. Iya betul. Kedatangan Pak RW ke workshop 13 itu sekarang benar-benar bisa kasih gambaran, masukan khususnya buat warga RW 13, Iya. umumnya buat semuanya. Betul. Kalau kegiatan di lingkungan tuh seperti itu, suka dukanya jadi RW begini. Oh. Banyak dukanya daripada sukanya, tapi kalau kita ngejalaninnya secara ikhlas gitu, berpikiran sosial, alhamdulillah di PR lancar-lancar aja. Dia Nggak udah ada- dua periode loh. udah 2 periode, nggak ada yang ngomongin di depan, nggak ada. Ada di belakang cuas-cuis. Saya. Ada. Saya. Oh, di belakang ada kecuas kecuis namanya we. Tapi biarin we. Anjing menggonggong kapilah tetap berlalu. Itu peribahasanya we ya. Ya, Jadi gitu ya. nggak usah didengerin. Yang support banyak. Iya. Kalau yang nggak suka ada wajar. Namanya juga demokratis kan tadi Arwa bilang begitu. Ya. Benar. Paling itu Pak RW, terima kasih banyak udah bisa mampir di workshop 13 buat Biar- jadi temen ngobrol santai kita nih. Biarpun kopi doang. Biarpun kopi doang, nggak ada yang lain, slow gitu Pak RW yang nggak nuntut Iya. pengen disuguhin apa. Ya paling nanti buat pulang-pulang mah ada kali Mang Ucok. Adalah. Adalah tanggung Martabak jawab ya? tuh. Kameramen tuh tanggung jawab. Emang mau. Ntar ambil di depan Pak RW. Ya minimal begini ya. Satu lagi nih. Apapun pekerjaannya, kita cintai dulu. Betul. Jalani dulu. Kita kalau sudah enjoy, kalau sudah mencintai, seberapapun penghasilannya, enjoy. Ah, begitu benar. Gitu Mang Ucok. Bener nggak? Enjoy, nggak akan ngeluh. Gini-gini nggak akan ngeluh deh. Contoh saya marketing lah, marketing BUMN ya. Iya, Bagian jualan bensin literan. Ya, coba. Keuntungannya berapa? Nggak seberapa, tapi kita ngerjainnya dari pagi sampai malam ngucurin gitu. Pagi Tapi lagi ya? kita melaksanakannya dengan enjoy, ikhlas gitu kan. Seneng, dengan seneng,
Iya, kita enjoy aja gitu. Iya. Jabatan RT aman, lancar. Iya. Bisnis Pertamina aman, babat ruput aman. Iya. Benar-benar Pak RW. Iya. Nanti Salut, kalau salut. jangan lupa nanti kalau ganti saya babak ini ya. Nggak pohon. jadi. Pohon nanti Iya. Mang Ucok ya. Yang mau jadi. Iya. Kalau mau Ucok mah udah nggak mau, Pak. Iya. Iya. Apalagi saya nggak mau. Saya mau. Mau saya. Rugi wae. Gitu. Paling itu ya Pak RW ya. Ah, Terima siap. kasih banyak Ya. buat Pak RW yang udah mau hadir ke sini, buat teman-teman yang seneng di Workshop 13 di channelnya Workshop 13. Terima kasih udah mampir, udah lihat, udah nonton. Yang belum like, belum subscribe, tolong di like dan di subscribe. Iya. Gratis Untuk kami. untuk kita semua. Pokoknya kalau di WS itu lagi stres bisa ketawa. Workshop itu benar-benar Yang luar gila biasa. jadi sehat, yang sehat jadi gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.